Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu 11 Oktober tahun 2020 sebagai berikut. 1. Atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah versi keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Gerapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan majelis jemaat GKE Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. 2. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, khusus dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober tahun 2020. 3. Ibadah Minggu versi keluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online atau terus dilaksanakan sampai keadaan atau situasi kondisi beribadah kembali di gereja dapat memungkinkan kembali untuk dilakukan. 4. Pada hari Minggu 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ajun Kristapea MTH. 5. BPH Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. 6. BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. 7.
persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis GKI Bumi Palangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan pukul 13 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 7901-001440-53-7 atas nama BPH Majelis GKI Bumi Palangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. 8. Ibadah minggu online untuk kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nasib Mariduha STH dan didampingi oleh penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1 Gereja Bethesda. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka Special Song nomor 76 bait yang pertama dan diulangi 2 kali. Kasih dari sorga. hatiku membuat
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan syukur kita di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanlah kami ya Tuhan, oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami. Namun Tuhan membenci segala dosa dan kejahatan kami. Syukur untuk penyertaan dan tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang selalu senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh dikuatkan, dan kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami mohon di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14 dengan perikop anak lembu emas yang demikian bunyinya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka
dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud dan menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari murka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu. Sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya.' Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Nyatakanlah maksud-Mu, memandu setiap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku sehingga hatiku teguh. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang telah membaca firman Tuhan, dan terlebih-lebih kalau firman Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini, panggilan keselamatan bagi semua orang. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya dengan tujuan untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang kerajaan sorga. Melalui perumpamaan ini ada beberapa poin kebenaran yang penting yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Poin yang pertama adalah
undangan keselamatan senantiasa diberikan kepada manusia. Kerajaan sorga bagaikan pesta pernikahan yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Mereka yang diundang ke dalam perjamuan ini pasti merasakan kebahagiaan dan sukacita yang sungguh luar biasa. Mengapa? Karena yang mengundang mereka adalah seorang raja yang penuh kasih. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di situ sangat jelas sekali ironisnya banyak orang yang menolak undangan tersebut dengan alasan lebih mencintai kehidupan dalam kedagingan daripada keselamatan jiwanya. Lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada nilai kekekalan, seperti yang tertera di dalam ayat yang kelima, di mana dia lebih mengutamakan pekerjaannya karena dia sudah membeli ladang, dan dia juga lebih mengutamakan mengurus usahanya. Bahkan ada yang menganiaya dan membunuh hamba yang diutus, sehingga murka raja dan penghukuman bagi orang-orang yang melecehkan undangan raja tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa Allah mengundang kita bukan karena kita layak, melainkan karena anugerahnya. Sama seperti orang-orang yang di pinggir jalan, yang miskin, yang tidak diperhitungkan dalam undangan tersebut, tetapi karena kasih raja, maka mereka dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan raja pada saat itu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil Allah memanggil orang-orang yang berdosa untuk datang ke perjamuan dalam kerajaannya. Dengan berpakaian pesta sebagai respon kita untuk menjawab undangan sang raja. Pakaian pesta melambangkan kesungguhan hati, artinya punya komitmen dalam hati untuk tetap beriman kepada Kristus dan ketaatan yang terus-menerus tanpa putus dan tidak berhenti untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, di situ kita melihat dengan tegas bahwa Tuhan Yesus dia memberikan peringatan bagi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, tetapi dia mengabaikan tanggung jawabnya untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah, tidak akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Sama seperti orang yang tidak berpakaian pesta pada saat dia masuk di dalam perjamuan dan dia tidak memakai pakaian ke pesta, maka pada saat itu dia diikat kakinya dan dicampakkan ke dalam kegelapan, dan disitulah terdapat ratap gertak gigi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-14, bahwa sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya dan mengambil bagian di dalam persekutuan yang lebih akrab, yang lebih dekat, yang intim, maka dia akan merasakan kebahagiaan, kehormatan, dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama seperti di dalam
Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Aplikasi firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Poin yang pertama adalah supaya di dalam hidup ini kita mengejar nilai kekekalan, bukan mengejar kefanaan dunia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang kedua, jangan hidup dalam kekerasan hati, melainkan hidup dalam pertobatan yang memberi buah bagi kemuliaan Allah. Poin yang ketiga, panggilan mengikut Yesus menuntut kesungguhan dan dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, bangunlah persekutuan yang lebih akrab dengan Tuhan, supaya menjadi orang-orang terpilih di antara yang terpanggil. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah kerajaan Allah atau mamon? Oleh itu mari kita jawab di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dulu sejenak untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan telah menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan memanggil setiap orang yang ada di dalam dunia untuk menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini, Tuhan meteraikan di dalam hati kami setiap kami yang mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi renungan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu mempraktikkan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, sehingga pada saatnya nanti kami menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang terpanggil. Bapa Sorgawi, secara manusia kami lemah. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, memberikan pengertian yang lebih dalam bagi kami, sehingga firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, berakar, dan kami tetap setia untuk mengiring Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang senantiasa setia untuk datang memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati dalam setiap tugas pekerjaan. Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Tuhan memberi kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan biarlah di dalam hidup ini mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, dan mereka dapat memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
untuk setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga, baik dari yang masih balita, baik juga yang sudah menuntut ilmu dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan memberkati masa pertumbuhan perkembangan anak-anak ini. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberikan semangat untuk belajar. Meskipun pada saat ini mereka belajar dalam jarak jauh, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa menuntun kehidupan anak-anak ini. Tuhan memberikan keberhasilan dan kesuksesan kepada anak-anak. Dan biarlah di dalam hidup ini mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, sehingga anak-anak ini kelak menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk janda duda, para lansia, baik juga anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus juga menyertai, memberkati, melindungi. Tuhan memimpin, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, supaya mereka juga tetap bersyukur kepada Bapa di surga, dan mereka tetap senantiasa menyerahkan seluruh keberadaan mereka di dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang bersukacita karena hari ulang tahun kelahiran, mungkin juga karena hari ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati sukacita mereka. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, mereka semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam mengandalkan Tuhan. Mereka tetap senantiasa menaruh pengharapan mereka di dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa. Dan Tuhan memberkati segala rencana harapan mereka ke depan, sehingga segala sesuatu yang mereka rindukan dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit, baik juga yang terbaring di rumah. Hanya kami memohon Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap obat yang masuk di dalam tubuh mereka pada saat ini, melalui infus, melalui obat-obat yang diminum, sehingga melalui obat yang mereka pakai dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Pada saat ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan ketabahan dan kesabaran. Biarlah mereka tetap senantiasa dimampukan untuk melewati duka, dan mereka tetap melihat bahwa di balik segala duka ada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa dalam hidup mereka, supaya mereka tetap senantiasa menyerahkan seluruh kepemimpinan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang selalu senantiasa menolong dalam setiap kehidupan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para dokter, para perawat yang senantiasa bertugas dalam setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap tulus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan yang selalu senantiasa bersama dengan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya mereka dapat memiliki ketaatan dalam hidup ini, dan mereka juga taat terhadap protokol kesehatan sehingga dapat menekan penularan COVID-19. Bapa Sorgawi, kami tidak tahu bahwa kapan COVID-19 ini dapat berlalu, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik para pendeta, penatua diakon, baik guru-guru sekolah hari Minggu, baik juga para misionaris, guru-guru agama. Kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa memberkati mereka. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan membukakan rahasia-rahasia melalui kebenaran firman, sehingga segala pemberitaan kebenaran firman Tuhan di berbagai media, semuanya dapat diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan,
untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemain musik, song leader, baik juga petugas multimedia. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan. Sehingga segala tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, mereka tetap terus bersemangat di dalam melayani Tuhan di masa muda mereka. Pada saat ini Tuhan, hari-hari kami ke depan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh aktivitas kami, pelayanan, pekerjaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan itu semua dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, dan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ana Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Pengantar persembahan syukur terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang selalu kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar berkat dan rezeki yang Bapa limpahkan ke dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pada saat ini kami akan membagi berkat yang Bapa berikan dengan mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami Bapa, agar dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyian persembahan syukur terambil dari Special Song 1 nomor 167 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sungguh ku bangga Bapa.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.